apa yang disebut Isra Mi'raj untuk kita itu adalah membersihkan hati tersebut, ya Allah. Ternyata yang disebut Isra Mi'raj itu adalah mensucikannya hati. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sang penyuci hati, sang pembersih hati bagi dirinya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari setiap sudut selalu ada dari golongannya atau dari istilahnya itu temannya atau dari tetangganya ada yang benci kepadanya. Itu apa? Itu menandakan bentuk dari berjuangnya diri kita atau selalu mi'raj kita kepada yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut tidaklah membalas. Jadi tidak membalas lagi dengan kebencian kepada orang yang benci kepada kita tersebut. Agar apa? Agar kita terus berjuang. Dikala hati sudah bersih, sudah di-Isra Mi'rajkan kepada yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata di situ tidaklah cukup untuk kita sampai di situ saja. Ternyata akan Allah tetap berikan cobaan sampai mana kita benar-benar Isra Mi'raj kepada yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun Satrio Piningit seperti itu. Jadi yang dilakukan Satrio Piningit Imam Mahdi itu adalah cinta, penuh dengan cinta kasih sayang kepada hambanya, kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kepada sesamanya, yaitu kepada orang-orang, kepada manusia lagi, seperti itu. Itulah yang disebutkan Isra Mi'raj. Terus membersihkan hati sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat harkat martabat dirinya kepada tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut Satria Piningit atau disebut Imam Mahdi tersebut. Imam itu adalah pemimpin. Mahdi itu yang memberikan petunjuk jalan kepada kebaikan. Namun kita setelah mendengar wejangan-wejangannya, banyak orang yang istilahnya itu tidak percaya kepadanya. Nah, dengan cara kita mendengarkannya, menyepelekannya, atau masa iya seperti itu. Nah, itu dikembalikan lagi oleh Satrio Piningit. Itu adalah pilihan kita sebagai pendengar Satrio Piningit yang setia. Yang tidak percaya kepada Satrio Piningit, terserah diri kalian. Yang percaya kepada Satrio Piningit itu
adalah akan mendapatkan kebahagiaan untuk zaman sekarang ini. Maka dengan adanya anak buah Satrio Piningit atau para pecinta Satrio Piningit berbicara wejangan seperti ini, itu untuk meyakinkan kita semua, para audiens dimanapun kita semua berada, agar apa? Agar Satrio Piningit itu dapat dipercaya oleh kita, atau kita dapat mempercayai wejangan-wejangannya Satrio Piningit, yaitu agar kita semua selamat di akhir hayat nanti. Karena di akhir hayat nanti itu adalah seperti ini, ketika kita merujuk atau mengikuti jejak langkah Satrio Piningit, sedangkan Satrio Piningit adalah manusia terpilih, manusia sesudah Nabi Muhammad SAW, ya, untuk terus agar perwakilan dari Yang Maha Kuasa tersebut, bahwa aku adalah ada, pencipta itu adalah ada, dengan adanya para hamba-hambanya yang diberikan kesempurnaan itu, maka jadilah energi besar yang meliputi alam semesta ini, atau cahaya yang meliputi alam semesta ini. Para spiritual, para dukun, para orang-orang sakti, ketika di hadapan Satrio Piningit, tidak ada yang mampu melawannya. Karena Satrio Piningit melawan dengan cahaya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pembunuh halus, atau para, istilahnya itu, manusia-manusia yang bersekutu dengan golongan jahat, ketika berhadapan dengan Satrio Piningit, maka akan hancur lebur, istilahnya hancur ke tulang-tulangnya. Seperti itu. Semoga wejangan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Setelah mendengar, setelah mencerna, meresapi perkataan seluk-beluk siapakah Satrio Piningit yang sebenarnya. Satrio Piningit itu adalah turunan leluhur Nusantara, yang dimana mampu menyempurnakan leluhur, keinginan leluhur. Kenapa Satrio Piningit berada di Nusantara? Karena selama ini bumi Nusantara diacak-acak atau digulingkan atau dijajah oleh bangsa luar yang tidak bertanggung jawab. Malahan bangsa luar banyak menjadikan korban para manusia bumi Nusantara. Untuk sekarang ini, mari bersatu dengan Satrio Piningit. Bukalah batin kalian, bukalah hati kalian,
mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siapakah Satrio Piningit tersebut, dan minta dalam doa tersebut bukan hanya mulut yang berbicara, tapi hati ya. Tapi hati kita, misalkan kita sambil merenung di dalam hati, ya Allah, kenalkanlah hamba dengan sosok manusia terpilih tersebut, manusia biasa Satrio Piningit tersebut. Beritahulah saya agar kehidupan hamba selamat dari angkara murka atau dari bahaya yang akan menimpa, atau bukan seperti itu berdoanya. Jadi agar hamba lebih dekat lagi dengan Satrio Piningit, manusia pilihan Engkau ya Allah, ya berdoanya harus seperti itu. Jadi berdoanya untuk menemukan Satrio Piningit itu harus lewat batin ya, dan penuh cinta kasih sayang kepada Satrio Piningit, kasih sayang secara batin, karena Satrio Piningit itu adalah raja. Satrio Piningit itu adalah orang yang istilahnya kalau disebutkan terkaya di dunia, ya bisa disebutkan manusia terkaya di dunia, karena dia adalah sang pemegang kunci-kunci keberhasilan, sang pemegang kunci-kunci kekayaan. Semoga wejangan-wejangan membahas Satrio Piningit di channel ini ada manfaatnya untuk kita semua, untuk kita cerna, untuk kita ambil hikmahnya daripada berceramah tentang agama atau tentang ini neraka, itu surga. Itu tidak penting. Yang penting sekarang ini adalah kita meyakinkan sosok pemimpin yang akan menyelamatkan kita semua. Istilahnya itu kembali kepada yang Maha Kuasa, kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting di zaman sekarang. Sirullah, jatullah, sifatullah, wujudullah. Kenali dirimu, maka kamu mengenal Allah. Man arupa nafsahu faqad arupa rabbahu. Kurangnya dari mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petuah seperti itu. Maka kamu harus menggali dirimu sendiri, maka kamu akan mengenali jati dirimu. Setelah kamu mengenali jati dirimu, kamu akan mengenali siapa Tuhanmu, dan kamu akan mengenali di mana tempatmu, yaitu di tempat yang sudah dipersiapkan di dunia ini, yaitu surga, kekayaan hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.